Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nihwan warahmatullahi TV kali wabarakatuh. ini bersama Mas Ali Makhir, seorang penulis buku yang sangat luar biasa, hampir 400 judul buku anak di Indonesia. Dan beliau juga yang menginisiatifi KKPK, kecil-kecil punya karya di Mizan. Kita akan berbincang sebentar dengan beliau, dengan Mas Ali Makhir. Mas Ali, mohon diceritakan bagaimana proses kreatif dari awal, dari sejak kapan, dan kemudian apa saja yang membuat lebih konsen nulis dunia anak, dan apa kira-kira yang membuat Mas Ali semakin semangat untuk menularkan ilmu-ilmu menulis tentang dunia anak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan lama saya ini. Sebetulnya pertama banget concern sih bukan di anak-anak, enggak. Pertama di anak-anak, kemudian merambah ke remaja, kebacaan umum juga. Tapi kemudian sekitar 2003 baru mulai fokus banget ke anak-anak. Waktu itu karena memang tidak banyak penulis bacaan anak. Kalaupun ada, rata-rata penulis bacaan untuk umum, mereka nulis bacaan anak. Efeknya adalah banyak sekali tema ataupun cara penulisan yang tidak anak-anak. Dan waktu itu keinginan saya adalah bagaimana kepenulisan di Indonesia itu ya milik penulis Indonesia gitu, bukan penulis luar negeri, karena zaman itu kan banyak-banyaknya buku terjemahan itu, Mas Nihwan. Jadi dari sana terus kita juga bikin komunitas namanya Forum Penulis Bacaan Anak, yang hingga saat ini anggotanya ada 21.000. 21.000. Betul. Dan luar biasa. itu tidak hanya penulis bacaan anak, tapi ada juga editor, kemudian ada juga ilustrator, ada juga penerbit, ada juga pemerhati. Jadi kita ngumpul di sana. Efek dari komunitas yang luar biasa lagi adalah orang yang tadinya gabung ke sana hanya karena pengen tahu buku anak, buku seperti apa, pada akhirnya mereka belajar nulis. Tidak lama kemudian banyak sekali juga mereka yang kemudian terjun jadi penulis. Itu, Mas. Saya ingat dan mohon diceritakan kembali tentang Sekeping Cinta Logam. Sekeping Logam Cinta. Sekeping Logam Cinta yang luar biasa. Kita lihat pengumumannya sebagai pemenang pertama dan mengalahkan guru yang sangat dikagumnya. Boleh ceritakan lagi, Mas Ali? Aduh, ini jadi inget semester 1 ya. Semester 1. Waktu itu inget banget, saya ngetiknya di rental, terus ngeprint juga di rental di kampus. Waktu itu saya memang pengen banget nulis bacaan remaja, dan salah satu yang menurut saya sangat mudah adalah melalui lomba. Makanya saya harus bertekad buat menangin lomba. Waktu itu keidean dapat ide tulisan tentang rahasia sekeping logam. Itu ya, saya lupa judulnya. Sekeping logam cinta, saya agak lupa. Antara itulah. Itu tuh idenya. Jadi kan saya dulu sering ke Cikapundung, Mas Nihwan. Naik angkot kan, naik damri. Tiba-tiba ada sobekan koran. Pas saya lihat ada kata-kata di situ. Barang siapa yang menemukan uang logam di hari ulang tahunnya, maka 3 permintaannya akan dikabulkan. Kebayang nggak? Saya langsung di jalan tuh langsung, ini bisa jadi ide nih gitu kan. Mikir langsung, nih kalau misalnya yang nemu penjahat gimana? Yang nemu orang baik gimana sebagainya. Akhirnya terbentuklah cerpen rahasia sekeping logam cinta. Ya, Anita Cemerlang. Sudah nggak ada sekarang ya, Ancer ya. Dan saya tidak nyangka banget kalau itu jadi juara pertama. Juara keduanya itu Pemret Hartini. Juara ketiganya kalau nggak salah Alamanda Simbolo. Dia salah satu penulis favorit saya.
kemudian juara harapannya ya nama-nama yang seangkatan sama saya kayaknya. Itu istimewanya menurut saya karena rada-rada dongeng kali ya. Rada-rada dongeng makanya menang, atau mungkin juga karena keberuntungan aja sih mas, keberuntungan sekeping logam itu. Iya. Gitu. Iya, Mas Ali Moakhir, di balik kecil-kecil punya karya yang sekarang efeknya luar biasa, anak-anak Indonesia umur 7 tahun sampai 15 tahun bisa menuliskan isi pikirannya. Mohon diceritakan ulang kembali yang melatar belakangi, selain tadi sudah disebut, mudah-mudahan menginspirasi kembali anak-anak kita Indonesia. Iya betul. Jadi waktu saya masih di penerbit tersebut, boleh nyebut nama ya? Boleh lah, boleh. Mizan. Di penerbit Mizan, saya diamanahi untuk pegang bacaan anak. Waktu itu bacaan anak apa ya namanya, lagi-lagi kiblatnya luar negeri. Kemudian kalaupun ada apa ya, bacaan-bacaan yang balik lagi ke, sekarang juga masih ada sih, ke kisah Nabi dan sebagainya di penuntun. Waktu itu saya kedatangan tamu namanya Izati, bapaknya sama ibunya waktu itu. Izati, dia menawarkan buku. Waktu itu Izati masih kelas 5 apa kelas 6 gitu, 3 ya, saya agak lupa. Dia masih kecil banget, tapi memang ketika diajak ngomong tuh luar biasa banget. Sampai wah, bener nih yang nulis dia gitu, bukan yang nulis orang tuanya atau apa gitu, karena cara ngomongnya, bagaimana dia menjelaskan apa isi novelnya dan sebagainya, itu meyakinkan banget. Kayaknya kita kepikiran untuk mengolah ini bisa jadi ide nih, bisa jadi ide yang luar biasa menurut kita, saya, Mas Andi dan kawan-kawan ya, dan beberapa orang. Tapi yang sangat intensnya emang saya sama Mas Andi. Kayaknya kita merumuskan ini, kayaknya kalau saja tidak hanya Izati, kita bisa cari beberapa penulis lagi, ini bisa jadi serial. Izat yang lain. Betul, akhirnya entah mengapa mungkin memang tangan Tuhan bekerja ya saat itu ya. Habis Izati ada namanya Faiz, Abdurrahman Faiz, Asmana dia. Helvi Tena Rosa. Terus Dena, ada satu lagi anaknya Ibu Irma kalau nggak salah, saya agak lupa juga waktu itu namanya siapa. Dia penulis puisi juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, Mas, kayaknya kita harus bikin seri khusus untuk penulis yang usianya 7-12 tahun. Kita bikin tuh, kita betul-betul eksplorasi dan sebagainya. Termasuk seandainya tidak penulis, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Akhirnya alhamdulillahnya sih zaman itu ada 3 penulis yang kemudian kita terbitkan bareng. Waktu itu sampai gini, pemilik Mizan, punten ya Pak ya. Ini buku sudah jadi kayak Faiz itu sudah di puisi-puisi sudah disebar lah. Artinya sudah basi, kemungkinan nggak laku. Saya bilang gini, oke, kalau nggak laku saya siap dihukum. Insyaallah siap dihukum, saya bilang. Bismillah. Ternyata itu sampai sekarang satu-satunya buku puisi yang sampai sekarang masih cetak ulang, bukunya Faiz. Kemudian Izati juga sama, dia jadi pionir dan jadi trendsetter akhirnya, jadi trendsetter penulis anak zaman itu. Sampai sekarang alhamdulillah ada banyak sekali walaupun saya udah nggak di sana, tapi fondasi yang sudah kita tanam di sana efeknya luar biasa banget. Buktinya apa, tidak hanya Mizan, kemudian Gramedia juga nerbitin dan sebagainya. Walaupun sekali lagi ini tidak mudah, tapi bisa gitu. Bisa diceritakan waktu pengalaman tentang kegiatan literasi di Jerman dan di Malaysia dan di luar negeri yang lainnya? Aduh, saya paling gak enak nih kalau ngomongin luar negeri. Tapi emang luar biasa banget ya, efek dari apa yang kita lakukan, terutama di dunia literasi, emang luar biasa banget Mas. Saya tidak pernah menyangka saya bisa keliling Eropa, kemudian keliling Asia juga, walaupun nggak semua negara ya. Mulai dari Malaysia, Singapura waktu itu
Waktu itu biasanya di pameran buku sih, kayak Kuala Lumpur Book Fair, eh, Singapura Book Fair. Kalau di Kuala Lumpur hampir tidak jauh beda sama Indonesia karena emang kulturnya sama kan. Cuma di sana senangnya adalah eh, jadi waktu itu tidak banyak penerbit Malaysia yang kemudian mengambil right punya orang Indonesia. Saya ngebuka jalan itu. Jadi waktu itu ada yang namanya PTS1, itu berani ngambil right hampir 250 judul buku anak Miza untuk diterbitkan di sana. Dan itu salah satu efek positifnya adalah saya dipanggil ke sana, kemudian saya jalan-jalan ke beberapa penerbit di sana. Ya itu salah satu yang tidak pernah saya duga. Kemudian juga di Malaysia. Kemudian dari Malaysia ke Singapura ditahan mas sejam mas. Bukan urusan teroris. Bukan, urusannya jenggot dan kitab. Masya Allah. Dan namanya Ali. Kan zaman itu kan memang lagi rame-ramenya itu kan, 911 kan kalau nggak salah, atau sebelum itu. Terus Frankfurt juga sama, kita ketemu sama penerbit juga di sana, ambil ride, jual dan sebagainya gitu. Prancis, mana lagi ya? Nggak banyak sebetulnya mas. Prancis, Belanda. Belanda. Nah, Belanda buku saya juga ada di sana, ada diterbitkan di sana juga, alhamdulillah. Dan bukan buku yang luar biasa mas, hanya kisah Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kisah Merinding. Nabi luar biasa banget. Artinya gini, kita untuk serius di bidang apapun tidak perlu mengambil tidak perlu mengambil hal yang luar biasa banget. Artinya gini, saya nggak bilang kisah Nabi nggak luar biasa ya. Menurut saya nggak perlu misalnya harus jadi profesor lah, harus punya buku yang tebalnya luar biasa, nggak kayak gitu menurut saya. Cukup dengan buku 24 halaman kisah Nabi, ya hal yang kita tahu lah, hal yang kita tahu itu pun kita bisa ada efek positifnya gitu. Jadi Saya pernah lihat komentar putrinya Kang Bulagong yang lagi di Cina, menyebut Mas Ali Moakhir sebagai Pak Guru. Bisa diceritakan itu kenapa sampai akrab dengan Kang Gong, akrab juga dengan anaknya? Oh iya, nah, ini juga efek literasi. Jadi waktu saya diminta untuk pegang lini remajanya, salah satu yang saya terbitkan adalah karya-karya Mas Bang. Kan ada beberapa novel dia yang dewasa, tapi kemudian kita coba remajakan dengan bumbu-bumbu Islami ya. Nah, ternyata namanya siapa ya? Nabila ya. Nah, ternyata Nabila itu saya pernah nulis novel anak, kemudian saya kasih ke Mas Golagong. Saya minta Mas Golagong kasih endorse karena bagaimanapun juga dia lebih senior dari saya kan. Ternyata anaknya itu suka Nabila. Dari sana Nabila kemudian belajar nulis sampai akhirnya dia nerbitin berapa buku ya untuk KPK. Kesana sih mas lebih ke antara penulis dan editor sebetulnya. Cuma tadi dulu waktu KKPK masih saya pegang itu betul-betul memang saya tidak mau campur tangan editor, itu luar biasa banget. Saya batasi mas cuma 20%. Biarkan 80%-nya biarkan asli anak-anak. Kalaupun ada masukan lebih ke hal-hal yang sifatnya yang bagaimana sih supaya memang itu memang tulisan anak-anak gitu, tidak hedon dan sebagainya. Jiwanya anak-anak. Betul. Jadi bagaimana memunculkan jiwa mereka keluar di karya-karya mereka. Jadi bukan jiwa editor gitu. Itu sih sampai kemudian ternyata buku dia juga bestseller, sampai sekarang juga kalau nggak salah mah cetak ulang juga gitu. Sampai dia kemudian ke China. Iya. Itu luar biasa banget menurut saya. Gitu. Yang terakhir Mas Ali Moakhir, pesan Mas Ali buat anak-anak Indonesia dalam dunia literasi. Ya buat teman-teman adik-adikku yang paling manis, dunia literasi itu sangat luas. Jadi di dunia literasi tidak hanya buku, tapi juga apapun yang terkait dengan pengembangan
pemikiran itu sudah masuk dunia literasi. Mau itu nanti bentuknya buku, mau bentuknya visual seperti video atau ilustrasi, itu sudah dalam bentuk literasi. Tinggal bagaimana kalau kita ini sebetulnya semua punya potensi ke sana. Tinggal bagaimana kita mau mengasah apa tidak. Karena menulis atau bergelut di bidang tulis menulis itu sama halnya kita belajar naik sepeda. Semakin kita sering naik sepeda, semakin kita jarang jatuh. Walaupun 2-3 kali jatuh hal yang sangat wajar karena namanya latihan kan. Dan dunia literasi, terutama dunia tulis menulis, itu sudah sangat wajib sekarang karena apapun sekarang kaitannya sama ilustrasi, sama tulis menulis. Dan apapun mau itu di sekolah, mau itu kemudian dia jadi chef pun misalnya, dia harus bisa nulis. Jadi jangan berhenti sampai tulisan kita diakui oleh orang. Terima kasih. Paling akhir, barangkali Mas Ali ada pesan buat kawan-kawan alumni Gerakan Literasi Nasional yang sedang menonton acara ini. Buat teman-teman GLN, mudah-mudahan berdoa saja, mudah-mudahan GLN terus ada, karena kabarnya sih akan terus ada, karena masih perlu banyak sekali bahan bacaan literasi untuk anak-anak Indonesia yang dibutuhkan oleh kita semua gitu, oleh pemerintah. Terima kasih Mas Ali Muakhir, beliau luar biasa dan beliau adalah alumni Ma'had Modern Baitur Rahman Al-Hadis Santen Modern Baitur Rahman di bawah bimbingan Profesor Dr. Buya Kiai Haji Solihuddin LCMA, dan kita sama-sama penulis, beda nasib, beliau hebat, saya menuju hebat insyaallah. Hebat. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.